Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deliana Nabila Putri dari kelas 12 MIPA 3. Mau ngejelasin secara singkat penugasan mandiri. Yang pertama itu, apa itu faktor dalam dan apa saja faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Oke, jadi faktor pertumbuhan itu ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal bisa juga disebut sebagai faktor luar tumbuhan. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan merupakan faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Contoh zat hara, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Zat hara adalah unsur makronutrien dan mikronutrien, misal karbon dioksida. Selain zat hara, cahaya dan air juga memiliki fungsi sebagai faktor eksternal dalam perkembangan sebuah pertumbuhan. Cahaya membantu proses fotosintesis. Kalau nggak ada cahaya, nggak bakal ada fotosintesis. Sedangkan air berfungsi sebagai membantu biji kecambah dan sebagai sumber zat fotosintesis. Oksigen juga berfungsi sebagai proses respirasi. Sedangkan kelembapan berguna untuk mengatur proses perkecambahan. Lalu ada faktor internal atau faktor dalam. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain gen dan fitohormon. Gen merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Dalam tumbuhan, gen bisa mengatur keadaan fisik tumbuhan, misal rasa dan warna. Zat fitohormon itu yang mengendalikan tubuh tumbuhan. Contohnya ausin, giberalin, sitokinin, asam abisat, etilin, traumalin, dan kalin. Oke, lanjut. Membengkokkan batang tanaman yang tumbuh dapat disebabkan oleh faktor hormon dan cahaya pada tanaman. Bagaimana proses tersebut dapat terjadi? Jelaskan dengan singkat. Pada sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuh batang lebih sedikit daripada sisi yang tidak terkena cahaya. Akibatnya, sisi batang yang terkena cahaya mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada yang tidak terkena cahaya. Karena auksin di bagian yang terkena cahaya matahari mengalami penguraian sehingga pertumbuhan pada bagian tersebut terhambat. Sebaiknya auksin pada sisi yang tidak terkena sinar tetap bekerja normal. Kecepatan pembelahan biner tetap bekerja normal. Kecepatan pembelahan yang tidak sama antar kedua sisi tanaman akan menyebabkan tanaman membelok ke arah cahaya. Sekian penjelasan singkat penugasan mandiri dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.